bagaimana kabar para penonton? Semoga baik-baik saja ya. Bincang-bincang ringan but berbobot. Di kesempatan kali ini kami akan membawakan topik dengan inovasi untuk negeri, yaitu motor listrik. Sebelum itu, perkenalkan saya Angelina Himawidiana bersama dengan rekan saya Mikael Barcelo Setiawan dan dua bintang tamu di sini, yaitu Arasya Suara Egalita dan Vioni Angelique Kurniawan. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari inovasi dan sejahtera? Inovasi itu gagasan yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Sedangkan sejahtera itu ya merasa aman, sentosa, makmur, dan terlepas dari berbagai gangguan. Lalu, apa keterkaitan antara inovasi dan sejahtera? Inovasi teknologi yang mempermudahkan suatu pekerjaan atau meningkatkan keproduktivitas dan membentuk sehingga masyarakat dapat memperoleh hasil yang mudah dan meningkat, dan ujungnya juga meningkatkan sebuah pendapatan. Nah, untuk inovasinya sendiri kan motor listrik. Jadi, menurut Anda apa saja sih permasalahan yang ada di dalam motor listrik itu? Kalau menurut saya, permasalahannya itu motor listrik lebih mahal daripada motor biasa. Soalnya, teknologi listrik belum berkembang secara pesat. Apalagi sekarang ini, motor listrik harganya mahal karena berasal dari komponen baterai. Harga motor listrik sendiri sekitar 35% dari produksi kendaraan. Kalau menurut saya, motor listrik ini kan masih inovasi baru dan juga baru dikembangkan. Jadi untuk pajak kendaraannya sendiri masih belum ada, karena pajak kendaraan motor konvensional menggunakan patokan kapasitas silinder dan juga tahun pembuatan kendaraan tersebut. Jadi untuk sementara motor listrik ini belum ada patokannya. Menurutmu sendiri, permasalahan motor listrik itu bagaimana? Simpel aja sih, kalau menurutku kan di Indonesia ini masih banyak kan daerah yang banjir. Jadi kalau semisal kita mengendarai motor listrik di jalur yang banjir itu, ada kemungkinan kita terkena sengatan listrik. Air itu kan merupakan konduktor yang baik, apalagi untuk listrik, jadi cukup berbahaya bagi pengemudinya. Oh iya Mikael, kalau menurutmu permasalahan dalam motor listrik itu apa sih? Kalau menurutku, baterainya ya biasa. Baterai itu cenderung berumur pendek, dan yang ku tahu baterai motor listrik ini bisa bertahan minimal 3 tahun. Apalagi baterai motor listrik ini berjenis litium. Litium sendiri sulit untuk didaur ulang, cukup bahaya juga untuk air dan tanah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, itu tadi kan semua permasalahan yang ada di dalam motor listrik. Lalu bagaimana solusi agar permasalahan tadi dapat terselesaikan? Solusinya ya membuat perkembangan baterai jadi diproduksi di dalam negeri kan. Harganya bakal lebih terjangkau, lebih murah ketimbang kalau beli di luar negeri, harganya pasti lebih mahal kan. Lalu membuat intensif pajak untuk kendaraan motor listrik, jadi aman untuk mengurangi harga listrik. Oke, mantap. Kalau saran dari kamu gimana, Angel? Kalau solusi dari aku tuh membuat baterainya jadi anti air. Jadi waktu mengemudi saat hujan ataupun banjir, kemungkinan sengatan listrik itu kecil. Nah, sekarang solusi dari kamu gimana sih? Ya, baterainya dibuat lebih ramah lingkungan aja sih. Terus nanti dibuat juga lebih lama daya tahannya, jadi tidak membuang banyak limbah. Oke, lanjut. Inovasi motor listrik tadi apakah menyejahterakan masyarakat? Motor listrik itu menyejahterakan masyarakat karena bahan bakar lebih murah ketimbang bahan bakar minyak fosil. Karena kalau pakai minyak fosil, itu biasanya menghasilkan pengeluaran sekitar 55.000 untuk jarak 100 km. Sementara kalau pakai listrik, biaya pengeluaran paling cuma 24.000 untuk jarak 100 km. Teknologi pengisian baterainya bisa menggunakan tata surya, jadi lebih hemat. Dan satu lagi, juga lebih ramah lingkungan. Jadi tidak ada lagi polusi udara seperti motor biasanya. Oke, jadi ternyata banyak juga ya dampak positif dari motor listrik tadi. Kesimpulan dari semua itu adalah dengan penggunaan teknologi inovasi,
kendaraan listrik akan mempengaruhi efisien, pengeluaran biaya, dan ramah lingkungan. Karena efisiensi, harganya lebih murah dan terjadi peningkatan penghasilan. Ayo kita galakan gerakan bumi hijau dengan menggunakan teknologi energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, sehingga bumi menjadi lebih hijau, bebas polusi, dan lebih efisien. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau menonton dan menyimak hingga akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna, dan jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa ya pencet tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.